materi pertemuan pertama. Sepertinya mahasiswanya sudah lengkap, Ibu ya. Oke, baik. Saya Oke, mulai Bu. ya. Baik, Bu. Sebentar, Bu Kara. Oke, baik. Jadi yang kita mulai hari ini mata kuliahnya terkait dengan surveillance kesehatan masyarakat. Kalau di sini di kelas Bapak Ibu kalau ada yang bekerja di puskesmas ataupun di dinas kesehatan malah biasanya lebih expert dari saya karena memang itu yang dikerjakan di puskesmas ataupun yang di dinas kesehatan kabupaten atau kota. Ini baik, saya mulai dulu. Nah, ini pendahuluannya yaitu terkait dengan pendekatan kesehatan masyarakat dari CDC. Nah, di sini jadi kesehatan masyarakat itu sangat beragam ya Bapak Ibu. Jadi seperti penyakit menular, kemudian penyakit kronis, keadaan darurat, bahkan cedera, masalah kesehatan lingkungan, dan lainnya yang berhubungan biasanya yang menjadi ancaman kesehatan. Nah, ilustrasi pendekatan kesehatan masyarakat itu bisa dilihat pada gambar berikut ini, gambar yang saya tuliskan di sini. Nah, di sini jadi surveillance itu akan melihat apa masalahnya. Kemudian dari surveillance akan menentukan identifikasi faktor risiko. Jadi penyebab yang menyebabkan suatu masalah di kesehatan masyarakat itu apa. Setelah dilakukan identifikasi, nantinya akan ada intervensi dan evaluasi. Nah, dari identifikasi didapatkan bahwa suatu program itu apakah sudah berjalan dengan baik ataupun perlu ada intervensi atau perubahan suatu program untuk perbaikan. Nah, jadi itu nanti dilihat juga apa yang dapat dikerjakan. Nah, kemudian pantas satu lagi yang terakhir itu adalah implementasinya. Jadi, bagaimana suatu program itu nantinya akan dilakukan. Jadi, mulai dari masalah sampai dengan respon. Itu adalah proses surveillance-nya. Untuk pendekatan masalah kesehatan masyarakat, yang dilihat apa masalahnya itu adalah terkait dengan cara atau bagaimana mengidentifikasi suatu masalah dapat menggunakan surveillance. Jadi yang digunakan apa untuk memantau kejadian dan perilaku kesehatan yang terjadi pada suatu populasinya.
Kemudian setelah kita mencari masalahnya apa, kita juga mencari suatu penyebab. Karena untuk mengatasi suatu masalah itu juga dari penyebabnya. Jadi apa yang dapat menyebabkan suatu populasi itu menjadi rentan terhadap penyakit ataupun masalah kesehatan lainnya. Nah, setelah urutan kita menemukan masalah, kita mencari penyebab, kemudian melakukan suatu intervensi. Jadi apa yang dilakukan? Ataupun eh, melihat suatu perjalanan, suatu program itu apakah sudah dilakukan sebelumnya dengan baik, kemudian dapat menentukan intervensi yang tepat untuk mengatasi suatu permasalahan pada suatu populasi. Setelah melakukan suatu intervensi, kemudian yang dilakukan terakhir adalah mengimplementasikan hasil intervensinya. Jadi intervensi dilakukan apakah sudah sesuai dan pada populasi yang terdampak. Itu suatu pendekatan untuk masalah kesehatan masyarakatnya. Jadi yang dibahas di surveillance-nya seputar itu tadi. Nah, kita kembali ke definisi surveillance-nya. Jadi kalau dari definisi, menurut John, itu adalah suatu pengawasan yang dilakukannya pasti secara terus-menerus pada faktor-faktor atau determinan yang terjadi dan penyebaran atau distribusi penyakitnya Ibu, serta permisi. ya, G. Suaranya Ibu nggak kedengeran. Suara Jauh saya banget, hilang. Bu, rasanya. Kalau sekarang gimana, Bu? Belum, Bu, belum. Belum. Masih kecil. Kalau sekarang gimana, Bu Clara? Masih kecil, Bu. Masih kecil? Iya. Bagaimana kalau sekarang, Bu? Apakah sudah terdengar? Terdengar, Bu, tapi Tapi terlalu terlalu jauh gitu. terlalu pelan. Nggak kedengaran seperti awal tadi, Bu, waktu Ibu mau mulai perkuliahan. Oh, beda nggak? Iya, jauh banget ini suaranya. Sebentar, saya benerkan dulu suaranya. Ya baik, saya join pakai dua device nih, Bu. Kalau sekarang suaranya gimana? Ya, sekarang sudah oke, Bu. Oke, baik. Nah, jadi saya lanjut dulu ya. Jadi kita pembahasannya tadi terkait dengan definisi surveillance-nya. Jadi kalau menurut John, surveillance itu didefinisikan sebagai pengawasan secara terus-menerus
pada faktor-faktor ataupun determinan yang terjadi dan penyebarannya atau bagaimana distribusi suatu penyakit serta kondisi lain dari sakit. Nah, kemudian setelah ada John, suatu ilmuwan, WHO atau Badan Kesehatan Dunia juga mendefinisikan bahwa surveillance itu merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, analisa, dan interpretasi data secara sistematis dan terus rutin untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk manajemen termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelayanan, ataupun program kesehatan, pemantauan, dan penilaian. Nah, kemudian CDC ataupun Center for Disease Control Prevention ini juga mendefinisikan hampir sama dengan WHO, yaitu surveillance itu dimulai dari proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terkait pastinya dengan kesehatan yang harus berkelanjutan dan sistematis. Yang penting untuk suatu perencanaan, implementasi, dan evaluasi praktik kesehatan masyarakat. Nah, itu juga terintegrasi erat dengan diseminasi data, supaya data itu akan tepat waktu kepada mereka yang bertanggung jawab untuk pencegahan dan pengendalian. Itu surveillance menurut definisi dari para ahli. Nah, ini selanjutnya itu terkait dengan elemen utama surveillance kesehatan masyarakat. Nah, jadi kalau di elemen utama surveillance Kesmas, itu harus ada pengumpulan data, kemudian pengolahan dan pengumpulan data, kemudian pengolahan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data, kemudian diseminasi informasi. Nah, kita bahas dulu terkait dengan pengumpulan data. Jadi kalau di surveillance, ya mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang kerja di puskesmas atau dinas kesehatan, pasti sudah hafal dan sudah di luar kepala terkait dengan surveillance ini. Nah, kalau dilihat dari pengumpulan data, pastinya melibatkan semua proses dari pengumpulan data yang harus sistematis, dilakukannya terus-menerus mengenai kejadian penyakit, faktor risiko, dan indikator kesehatan lain. Nah, datanya juga bisa berasal dari berbagai sumber, seperti fasilitas kesehatan, kemudian laporan masyarakat, dan hasil survei. Kemudian yang kedua, elemen kedua itu terkait dengan pengolahan dan penyajian data. Nah, data setelah kita mendapatkan atau kita kumpulkan tadi, kemudian diolah dan disajikan. Datanya dikumpulkan, diolah, dianalisis, disajikan dalam bentuk yang harus mudah dipahami, seperti laporan, grafik, ataupun tabel. Kemudian penyajian data yang baik itu juga harus memungkinkan untuk melihat tren ataupun pola penyakit dengan jelas. Jadi ketika kita sudah mempunyai data, kita olah, kita harusnya juga bisa melihat tren ke depannya penyakit ini akan seperti apa. Apakah penyakitnya akan menjadi wabah, KLB, outbreak, ataupun penyakitnya menurun secara drastis. Nah, setelah itu, setelah kita membuat penyajian data, kita juga harus melakukan analisis dan interpretasi data. Jadi data tadi yang telah diolah, kemudian dianalisis untuk diidentifikasi penyebab suatu penyakitnya apa, faktor resikonya apa, dan kelompok populasi yang paling beresiko. Jadi nanti kalau dari kelompok populasi yang paling beresiko kita ketahui, maka itu akan menjadi proses pengendalian suatu penyakit itu lebih mudah. Nah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data supaya bisa mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan. Nah, elemen yang terakhir itu dari diseminasi informasinya. Jadi, hasil dari proses analisis dan interpretasi data tadi itu kemudian disebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan, seperti
seperti petugas kesehatan ataupun pembuat kebijakan dan juga masyarakat umum. Nah, diseminasi informasi yang efektif itu harus memastikan bahwa data surveillance itu dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang terinformasi. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Belum ya, tapi suara saya terdengar jelas, Bu. Sudah Dengerin. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini tujuan dari surveillance kesehatan masyarakat. Jadi tujuannya dilakukan suatu surveillance, itu tujuan utamanya pasti untuk pencegahan dan pengendalian suatu penyakit yang ada di dalam masyarakat. Supaya upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian KLB, kemudian memperoleh informasi itu diperlukan bagi perencanaan dalam pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat administrasi. Jadi fokus surveillance itu memang untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang elemennya 4 tadi, elemen utamanya. Kemudian tujuan yang lainnya itu juga untuk memberikan informasi yang tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko itu dapat dideteksi lebih dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Nah, kalau tujuan khusus pada surveillance kesehatan masyarakat, itu untuk yang pertama, memonitoring kecenderungan tren penyakit. Jadi, nanti bisa dilihat dari beberapa tahun terakhir, tren penyakit yang akan sekiranya meningkat pada tahun-tahun setelahnya itu apa saja. Kemudian mendeteksi perubahan mendadak insiden penyakit untuk mendeteksi dini adanya outbreak. Yang ketiga, memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Nah, kemudian menentukan kebutuhan kesehatan prioritas untuk membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan riset. Jadi selain yang digunakan untuk kebutuhan kesehatan di pelayanan kesehatan maupun di dinas kesehatan, di surveillance itu juga digunakan untuk kebutuhan riset. Jadi untuk penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan itu juga sangat membutuhkan data Nah, ini jadi tujuannya untuk tujuan terakhir mengidentifikasi kebutuhan riset. Nah, di sini ditujukan bahwa dari hasil surveillance itu tidak berhenti dari kebutuhan di suatu pelayanan kesehatan maupun di dinas kesehatan, tapi juga akan dikembangkan sebagai penelitian supaya nanti bisa dilihat bagaimana kesehatan yang ada di masyarakat ini secara lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas yang selanjutnya, yaitu terkait dengan jenis surveillance kesehatan masyarakat. Nah, kalau dari jenis surveillance, kalau dari sistem surveillance sendiri itu terdiri dari 4 proses, yaitu yang seperti di awal, seperti elemen utama, itu ya dari pengumpulan data, analisis, interpretasi, serta diseminasi, dan ada feedback yang memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Jadi diharapkan bahwa surveillance ini penerapannya tidak kaku. Jadi ketika ada kasus-kasus yang spesifik, kasus-kasus tertentu, diharapkan juga bisa ditangani dengan baik. Nah, kemudian kalau dari cara pengumpulan data, sistem surveillance itu dibagi menjadi dua, yaitu surveillance aktif dan surveillance pasif. Kalau aktif itu pastinya dari petugas kesehatan yang menjemput bola. Jadi petugas surveillance-nya menggunakan
ataupun mengumpulkan data itu turun ke lapangan, itu baik datanya dari masyarakat maupun ke unit-unit pelayanan kesehatan. Nah, kemudian sistem surveillance-nya juga memberikan data yang paling akurat serta sesuai dengan kondisi waktu saat itu. Jadi harus real time. Kemudian kalau dari kekurangan surveillance aktif, yaitu memerlukan biayanya lebih besar dibandingkan surveillance pasif karena kalau terjun ke lapangan langsung pastinya akan membutuhkan biaya-biaya tambahan yang cukup besar. Nah, kalau yang jenis yang kedua yaitu ada surveillance pasif, di mana surveillance ini adalah suatu pelaporan dari pelayanan kesehatan, dari masyarakat, ataupun dari yang lainnya. Jadi suatu sistem kesehatan itu ada sistem pelaporan yang dibangun dari unit pelayanan kesehatan di masyarakat. Itu sampai ke pusat, ke pemegang kebijakan. Nah, kemudian pelaporan ini meliputi laporan rutin program serta laporan rutin manajerial yang meliputi biasanya ada dari logistik, administrasi, dan finansial program ataupun laporan manajerial program. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu kah, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi, ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan fungsi surveillance kesehatan masyarakat. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran kesehatan suatu populasi masyarakat, pastinya. Kemudian mengambil kebijakan yang dapat diterapkan dalam populasi tersebut. Jadi baik mengenai pola perilaku maupun dengan pencegahan suatu penyakit. Kemudian yang ketiga, monitor dan evaluasi program kesehatan yang dijalankan di masyarakat. Melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan data surveillance, dan yang terakhir, melakukan identifikasi masalah yang ada di populasi. Itu fungsi dari adanya surveillance kesehatan masyarakat. Jadi fungsinya banyak sekali. Ini yang disebutkan ada 5, tapi yang tidak disebutkan masih banyak sekali fungsi dari surveillance kesehatan masyarakat. Nah, ini untuk pengantarnya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke materi yang kedua, nggih. Siap, Bu, lanjut. Baik. Nah, kalau tadi kita masih dari seputar pengantar, sekarang pembahasan kita yaitu adalah terkait dengan perencanaan sistem surveillance. Jadi sebelum memulai suatu surveillance itu harus dilaksanakan dulu suatu perencanaan. Jadi nanti apa yang dilakukan dalam suatu sistem surveillance tersebut, kemudian langkah-langkah dalam perencanaan surveillance kesehatan masyarakat itu nanti apa yang akan dilaksanakan. Nah, biasanya dari langkah-langkah dalam perencanaan surveillance kesehatan itu adalah membuat suatu kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data serta informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data. Kemudian kegiatan analisis atau kajian epidemiologi serta pemanfaatan informasi epidemiologi tanpa melupakan pentingnya kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, selain itu, penyelenggaraan surveillance kesehatan harus juga memberikan gambaran epidemiologi dari komponen penjamu, agen penyakit, serta lingkungan yang tepat berdasarkan dimensi waktu, tempat, dan orang. Jadi karakteristik penjamu ataupun agen penyakit dan lingkungan
itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan cara pencegahan dan penanggulangan jika terjadi suatu gangguan keseimbangan yang menyebabkan suatu sakit. Nah, kemudian perencanaan itu merupakan salah satu fungsi manajemen, salah satu teori yang menjelaskan bahwa fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, serta controlling dan evaluasi yang disingkat POAC. Nah, POAC sendiri ini ada beberapa pengertian perencanaan. Jadi, POAC itu adalah perencanaan yang merupakan proses sistematis untuk menentukan tujuan dan menyusun kegiatan sistematik yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, yang kedua itu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan. Kalau menurut WHO, definisi perencanaan itu adalah suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menentukan tujuan masa depan yang diinginkan. Kemudian juga menguraikan tindakan yang tepat dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sesuatu yang kita tuliskan di awal. Jadi tujuan yang kita tetapkan di awal tadi. Itu definisi perencanaan. Jadi perencanaan itu bisa dilihat lagi perencanaan suatu peta ataupun suatu persiapan yang dilakukan, kemudian suatu arrangement atau arah untuk menentukan tujuan, cara mencapai tujuan, dan tabel waktu perjalanan. Kemudian melakukan identifikasi tujuan perjalanan, melengkapinya dengan penilaian kemajuan dan cara untuk mengukur tujuan terkait biaya yang digunakan. Kemudian pengertian lain juga berupa bagian kegiatan mengendalikan dan memelihara semua bagian perencanaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan langkah-langkah suatu perencanaan surveillance. Jadi kalau dari langkah-langkahnya yang dilakukan pertama kali itu adalah spesifikasi tujuan surveillance. Jadi kita harus menetapkan suatu tujuan surveillance yang kita lakukan itu nantinya akan dibuat seperti apa, dengan tujuan apa dan manfaatnya bagaimana. Kemudian setelah itu mendefinisikan data surveillance untuk dikumpulkan. Setelah membuat definisi, kemudian seleksi metode surveillance. Jadi nanti kita akan menggunakan metode apa dalam proses surveillance-nya. Kemudian yang keempat, langkahnya yaitu untuk kembangkan prosedur pengumpulan data. Jadi nanti ketika pengumpulan data menggunakan media apa? Apakah wawancara ataukah hanya kita mengamati. Kemudian setelah kita mengembangkan prosedur, kita mengumpulkan dan tabulasi data. Jadi nanti bagaimana hasil yang telah kita kumpulkan, kemudian tabulasi yang kita lakukan seperti apa. Langkah yang keenam yaitu analisis data. Kita juga harus membuat nantinya data yang kita dapatkan, kita peroleh dengan susah payah surveillance tadi harus dianalisis dengan baik supaya nanti untuk suatu pengambilan tindakan itu juga dilakukan pengambilan tindakan dengan baik ataupun keputusan yang diambil harus tepat. Kemudian yang terakhir, persiapkan dan sajikan laporan. Jadi menyiapkan bagaimana nantinya kalau ada diseminasi itu penyajian laporannya nanti seperti apa. Nah, kemudian sebelumnya ada syaratnya juga untuk perencanaan surveillance yang baik. Jadi kalau membuat suatu surveillance juga harus logis dan masuk akal. Kemudian realistis, nyata, sederhana.
sederhana di sini mudah untuk surveillance-nya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak tidak menggunakan banyak kata-kata sulit, kemudian harus diaplikasikan dengan baik dan dengan mudah. Kemudian yang keempat, sistematis dan ilmiah. Harus tersistem bagaimana nantinya setelah proses A harus ada proses B. Kemudian harus objektif, fleksibel kalau ada kasus-kasus tertentu. Suatu sistemnya tidak harus yang sistemnya tidak bisa memproses ataupun data-data yang baru ataupun ada kasus yang spesial. Kemudian manfaatnya juga harus ada. Jadi buat apa kita membuat sistem surveillance kalau itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Nah, kemudian optimasi dan efisiensi. Jadi kalau membuat suatu perencanaan, kita juga harus menyiapkan optimalisasinya bagaimana dan efisiensinya bagaimana. Apakah itu terlalu menyulitkan ataupun itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, selain ada syaratnya, kemudian kita bahas tujuan. Jadi tujuan perencanaan surveillance. Kalau dari tujuan, itu standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan. Jadi ketika kita membuat suatu perencanaan, nanti itu akan dicocokkan dari kita membuat perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Kemudian mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Jadi harus diketahui, kita harus membuat suatu jadwal ataupun deadline. Jadi kegiatannya akan selesai kapan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya bagaimana, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan dimaksudkan supaya bisa menghemat biaya, menghemat tenaga dan waktu. Kemudian tujuan yang keenam itu untuk memberikan suatu gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang ketujuh, menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, mendeteksi hambatan atau kesulitan yang bakal ditemui seperti apa ke depannya sehingga bisa kita siapkan solusi yang akan kita lakukan ketika ada suatu hambatan. Nah, kemudian terakhir mengarahkan pada tujuan pencapaian. Jadi karena kita sudah membuat tujuan di awal, kita harus mengarahkan kegiatannya pada bagaimana caranya bisa mencapai tujuan yang kita tuliskan di awal. Nah, tujuan perencanaan surveillance itu nah ini selanjutnya adalah unsur perencanaan surveillance. Jadi kalau surveillance atau suatu perencanaan yang lengkap dan sempurna itu harus memuat ada 6 elemen atau yang biasa kita sebut 5W1H. Itu sudah sangat amat sering kita pelajari di berbagai mata kuliah mungkin ya Bapak Ibu. Nah, 5W1H kita ulangi lagi, kita pelajari lagi. Kalau buat yang pertama itu terkait dengan tindakan apa yang akan dikerjakan. Jadi nanti kita harus tahu kegiatan yang akan dilakukan di surveillance yang kita buat. Kemudian harus dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan ataupun faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai. Kemudian W yang kedua itu why. Jadi mengapa atau bagaimana. Jadi apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan. Nah, di sini diperlukan penjelasan ataupun ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan atau mengapa tujuan harus dicapai.
Kemudian W yang ketiga itu where. Jadi di mana? Di manakah tindakan itu akan dilaksanakan? Dalam planning harus memuat lokasinya. Kemudian pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, hal itu diperlukan juga untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian W yang keempat itu when. Jadi kita juga harus melakukan perencanaan ataupun membuat jadwal, membuat deadline kapan suatu tindakan tersebut akan dilaksanakan. Kemudian diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu. Jadi membuat jadwal di awal sampai dengan akhir suatu. Nah, kemudian kalau W yang kelima, who. Jadi siapa saja yang akan mengerjakan itu. Jadi tenaga kesehatan yang akan memegang suatu program surveillance atau sistem surveillance itu siapa juga harus disiapkan. Karena nggak bisa tiba-tiba langsung menunjuk seseorang yang nggak ada sama sekali background di surveillance. Kemudian perencanaannya juga harus memuat terkait dengan para pekerja yang mengerjakan pekerjaannya, juga diperlukan kejelasan wewenang dan tanggung jawab para pekerja. Harus jelas lagi. Kemudian yang satu-satunya hal yaitu adalah how, jadi bagaimana. Mohon maaf Bu Novita, suaranya timbul tenggelam. Oh, tadi hilang lagi, Bu. Ya, timbul tenggelam gitu. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sudah lumayan agak keras ya. Oke, baik. Ya. Kayaknya terganggu sinyal ini. Nah, jadi dari how itu adalah bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan itu. Jadi lebih baik kalau ada SOP-nya. Kemudian dalam planning juga harus dijelaskan teknis kegiatannya nanti bagaimana, pelaksanaannya, metodenya bagaimana, sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Itu juga seperti apa, itu juga harus jelas. Itu untuk nanti kelancaran dari sistem surveillance-nya. Nah, selain tadi, sebelum kita masuk ke elemen kunci kerangka siklus perencanaan, ada yang mau ditanyakan dulu dari yang kita bahas tadi? Belum ada Ibu. Belum ada. Nih, baik. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini selanjutnya kita bahas terkait dengan elemen kunci kerangka siklus perencanaan. Jadi, di perencanaan kita juga membuat kunci-kunci apa saja yang nantinya akan diperlukan dalam siklus perencanaannya. Yang pertama yaitu determinan kesehatan. Jadi kalau determinan kesehatan itu mencakup kegiatan dari mulai identifikasi, kemudian analisis, manajemen determinan, kesehatan ataupun kondisi yang kesehatan yang baik ataupun yang kurang. Yang sangat penting nantinya pastinya untuk menentukan kegiatan yang efektif. Kemudian analisis determinan juga diperlukan dalam hal untuk mengetahui efek langsung ataupun pendukung. Kemudian yang kedua, elemen kedua ini terkait dengan risiko, kesehatan, dan manfaatnya. Jadi, menentukan risiko dan manfaat yang berhubungan dengan determinan utama. Yang penting dalam prosesnya untuk pengambilan keputusan determinan yang perlu untuk dikendalikan. Kemudian yang ketiga itu adalah domain kesehatan masyarakat dan area kegiatan. Jadi di sini adalah analisis determinan individu itu juga penting. Kemudian penentuan risiko dan juga manfaat
maaf. Nah, kalau domain kesehatan masyarakat dan area kegiatan itu adalah konsep domain kesehatan masyarakat, berarti pengelompokan secara luas isu-isu kesehatan masyarakat berdasarkan penyebab ataupun faktor lain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah intervensi kesehatan masyarakat. Jadi, intervensi itu merujuk pada semua hal atau semua kemungkinan aksi yang dapat mengidentifikasi pemecahan isu kesehatan. Kemudian intervensi dibuat spesifik, minimal rumusan kegiatan, kemudian membuat suatu populasi target, konteksnya bagaimana, dan cara pemberian serta kualitasnya. Kemudian yang elemen kelima itu terkait dengan portofolio intervensi. Nah, di sini pernyataan tujuan dan intervensi yang diperlukan untuk pelaksanaan disebut intervention portfolio. Nah, intervention portfolio itu sangat baik kalau dikembangkan melalui proses pengambilan keputusan kolaboratif oleh pengambil keputusan yang relevan dan pemangku kepentingan. Jadi, lebih baik itu dilaksanakan oleh banyak elemen kesehatan maupun elemen-elemen penting di dalam suatu populasi tersebut. Jadi bukan hanya dari kepala dinkes, tapi mungkin bisa juga dari tim keamanan, kemudian dari tim TNI Polri gitu. Kemudian yang keenam itu ada pemeliharaan. Jadi di sini meliputi peran caretaking ataupun guardian. Jadi maksudnya dalam melaksanakan framework development portfolio kesehatan masyarakat. Nah, kalau polling, analisis, dan reviewing information dalam kesehatan masyarakat, selain itu juga dapat memberikan suatu instrumen manajemen yang dapat digunakan untuk evaluasi suatu sistem. Nah, selanjutnya yaitu adalah langkah dari perencanaan yang dilakukan. Jadi ketika kita sudah mempunyai awal tadi mempunyai syarat-syarat tujuan dan yang lain-lain, sekarang langkah-langkah perencanaan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah melakukan suatu analisis situasi ataupun identifikasi masalah. Jadi bagaimana nantinya kita melihat suatu situasi yang ada dalam populasi tersebut. Dan juga mengidentifikasi apakah masalah itu tergolong masalah yang ringan, masalah berat, ataupun masalah sedang. Selain itu, setelah melakukan identifikasi, kemudian kita membuat suatu prioritas masalah dan analisis masalah. Nah, kita tadi kalau sudah ada klasifikasi, kita akan sangat enak dalam proses prioritas masalahnya nanti dan juga analisis masalah. Setelah itu, menentukan tujuan umum, tujuan khususnya, target, dan strategi yang akan dibuat. Dan juga penentuan program ataupun kegiatannya bagaimana. Kemudian penentuan sumber daya, biaya, dan penyusunan rencana operasional. Melakukan juga integrasi kegiatan dan biaya. Dan juga melakukan suatu perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, kita sudah masuk ke kegiatan pada setiap langkah perencanaan. Jadi, di langkah-langkah perencanaan, yang pertama, itu adalah spesifikasi tujuan surveillance.
Tujuan sistem surveillance itu juga sebaiknya harus spesifik, dapat diukur atau measurable, orientasi terhadap tindakan action oriented, realistis, dan terdapat kerangka waktu atau time frame. Nah, berikut ini beberapa tujuan dari sistem surveillance, yaitu yang pertama untuk monitoring kecenderungan dan memperhatikan perubahan ataupun deteksi KLB untuk dapat melakukan intervensi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap program pencegahan. Kemudian memproyeksikan perencanaan pelayanan kesehatan, melakukan eliminasi dan eradikasi suatu penyakit, membuat hipotesis cara transmisi penyakit, dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengumpulkan informasi untuk keperluan studi surveillance. Nah, kegiatan dalam proses merancang suatu sistem surveillance itu dimulai dengan menentukan kejelasan tentang apakah sebaiknya dilakukan terhadap suatu sistem ataupun tidak. Kegiatan surveillance untuk menentukan suatu tujuan surveillance yaitu yang pertama biasanya menyebutkan kegunaan surveillance atau membuat manfaatnya, pengguna informasi yang dihasilkan oleh sistem, ruang lingkup surveillance, kemudian kelompok sasaran yang akan diamati. Nah, selanjutnya ada juga ini beberapa kegunaan dari proses menentukan tujuan surveillance. Jadi ada manfaatnya dari kita membuat tujuan tadi. Kegunaannya itu bisa memperkirakan kebutuhan, kemudian mengidentifikasi faktor resiko, dapat mengidentifikasi wabah, kemudian mengidentifikasi KLB, juga mengamati tren. Yang terakhir juga bisa membuat suatu evaluasi dari dampak dan juga bisa menjelaskan bagaimana penyebab-penyebab masalah kesehatan yang ada. Nah, kemudian langkah yang kedua itu mendefinisikan data surveillance untuk dikumpulkan. Jadi bagaimana suatu petugas dari sistem surveillance itu nanti untuk mengumpulkan suatu data. Jadi data surveillance-nya yang dibutuhkan tadi dalam suatu sistem akan dideskripsikan lebih rinci dan akan menentukan kapan data tersebut dikumpulkan oleh suatu sistem surveillance dan juga menentukan dari mana sumber datanya dan sampai dengan prosedur dalam pengumpulan datanya seperti apa. Nah, yang ketiga, menyeleksi metode surveillance. Jadi seleksi terhadap prosedur pengumpulan datanya untuk setiap indikator surveillance yang sudah ditetapkan. Jangan sampai menggunakan metode surveillance yang salah, dan akan mempersulit kita dalam proses pengumpulan data. Jadi kalau metode dalam surveillance, yang pertama itu sistem laporan rutin, yaitu berupa informasi secara rutin, bagaimana dikumpulkan dan dilaporkan oleh staf pelayanan kesehatan. Kemudian sistem pelaporan sentinel, yaitu sejumlah kecil unit pelaporan atau biasanya pelaporannya didapatkan dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Nah, secara teliti dari pelayanan kesehatan itu mengumpulkan dan melaporkan data yang dibutuhkan. Biasanya datanya bisa diakses juga oleh unit kesehatan yang lebih tinggi seperti Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kemudian pengujian kasus atau wabah, yaitu pengujian khusus terhadap satu atau lebih kasus penyakit dan kematian. Kemudian sistem registrasi vital, yaitu penyedia layanan masyarakat dan swasta, melaporkan kelahiran, melaporkan kematian, dan juga data pilihan lainnya kepada sistem pusat. Kemudian terakhir sensus, yaitu jumlah keseluruhan dari suatu populasi.
Nah, terkadang juga melibatkan pertanyaan dari perilaku kesehatan maupun penyakitnya. Kalau sensus biasanya dilakukan oleh tim dari pusat. Nah, kemudian yang keempat, langkah-langkahnya yang bisa dibuat yaitu mengembangkan prosedur pengumpulan data. Jadi, mengembangkan definisi dari operasional kasus. Meyakinkan bahwa semua petugas kesehatan itu juga menggunakan definisi dan kriteria yang sama untuk melakukan suatu diagnosis, suatu penyakit spesifik dan bertujuan untuk menghindari perhitungan ganda. Jadi, kalau kita membuat definisi operasionalnya beda dengan yang lainnya, maka bisa jadi data yang kita peroleh juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, mengembangkan atau memperbaiki perlengkapan pengumpulan maupun pencatatan data, registrasi, kuesioner, survei, dan juga protokol pengujian kasus. Yang ketiga, pengujian perlengkapan. Jadi, perlengkapan yang akan dibuat dalam proses surveillance-nya nanti juga harus dilengkapi. Nah, langkah yang kelima yaitu mengumpulkan dan tabulasi data. Jadi sudah proses pengumpulan datanya. Nah, di sini ada dua cara kalau untuk proses pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara aktif maupun cara pasif. Yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kalau untuk metode pengumpulan data, itu dapat dilakukan bisa melalui wawancara, melalui pengamatan, melakukan suatu pengukuran, dan juga melaksanakan pemeriksaan terhadap sasaran, kalaupun itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian kegiatan pengumpulan data ini juga diperlukan suatu instrumen sebagai alat bantu. Jadi biasanya kalau melakukan pengumpulan data, menggunakan kuesioner, pengamatan itu juga harus ada instrumennya. Dan instrumen ini dibuat juga harus sesuai dengan tujuan surveillance yang akan dilakukan dan memuat semua variabel data yang diperlukan. Nah, langkah yang keenam yaitu melakukan analisis data. Jadi sebelum data itu diolah, itu harus dilakukan suatu pembersihan koreksi dan cek ulang datanya nanti seperti apa. Kemudian data itu nantinya diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk atau transform, dan juga pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Kemudian hasilnya pengolahan dapat berupa tabel, grafik, maupun peta. Analisisnya dilakukan dengan metode epidemiologi deskriptif ataupun analitik. Kemudian kalau penarikan kesimpulan hasil analisis itu didukung dengan teori dan kajian ilmiah yang sudah ada. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengambilan tindakan. Jadi surveillance itu yang optimal diperlukan peran serta semua sektor. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan suatu sektor saja, tapi yang menjadi sektor utama itu adalah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun masyarakat. Kemudian instansi kesehatan, baik di daerah maupun di pusat. Nah, selanjutnya surveillance sebagai pedoman juga untuk mengambil suatu keputusan yang meliputi biasanya besaran masalahnya, faktor resikonya, dan lain-lain. Kemudian proses pengambilan keputusan juga dapat mempertimbangkan situasi dan kondisi dari sosial, ekonomi, maupun budayanya. Nah, yang terakhir, langkah terakhir yaitu persiapan dan sajikan laporan. Jadi dilakukan suatu diseminasi informasi itu yang dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, maupun forum pertemuan termasuk publikasi ilmiah. Kemudian dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses. Dilakukan juga apabila petugas surveillance-nya secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program kesehatan yang dapat menyampaikan hasil analisisnya. Nah, yang terakhir adalah membuat laporan dengan baik, ditulis dengan gaya yang sesuai dengan
sasaran dari pembaca laporannya. Jadi disesuaikan kalau membuat laporannya. Nah, dari proses perencanaan surveillance-nya ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu di sini? Sementara belum, Bu. Belum. Ya tadi kita sudah 2 materi yang saya sampaikan. Ada yang jadi belum ada yang ditanyakan dulu. Kalau belum, pertemuan pada sore hari ini saya akhiri ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Saya mohon izin live dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.